Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Priscilla dengan NIM 205 010 107 111161. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu perlindungan konsumen menurut undang-undang, serta membahas salah satu kasus perlindungan konsumen yang menarik perhatian pada tahun 2022, yaitu kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Lalu, apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen sendiri merupakan setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Tujuan dari perlindungan konsumen ialah, yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak konsumen meliputi, yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu kasus perlindungan konsumen yang cukup menarik perhatian ialah kasus obat sirup penyebab gagal ginjal. Kasus ini muncul pada tahun 2022. Kasus gagal ginjal akut ini diketahui menimpa ratusan anak di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Per 5 Februari 2023, sudah terdapat 326 kasus gagal ginjal anak dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Dari kasus tersebut, 204 anak meninggal, sisanya sembuh, dan masih terdapat 6 pasien menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Kementerian Kesehatan RI menghimbau penyetopan segala obat berbentuk cair atau sirup menyusul adanya laporan pasien anak dengan gangguan gagal ginjal akut terdeteksi beberapa zat kimia, yakni seperti etilen glikol, dietilen glikol, dan lainnya. BPOM mengungkapkan ada 5 obat sirup yang dinyatakan mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di atas batas aman. Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan salah satu cemaran yang bisa dijumpai pada bahan baku pelarut pada obat sirup. Salah satu penyebab yang menjadi alasan kuat terjadi gagal ginjal akut pada anak ini adalah akibat keracunan senyawa yang biasa dipakai pada pelarut obat cair, yakni senyawa etilen glikol dan dietilen glikol. Pada umumnya, larutan pelarut obat cair ini bukan digunakan pada bidang farmasi, akan tetapi digunakan pada bahan baku industri tekstil, bahan baku cat, anti beku, dan lain sebagainya, sehingga bahan baku ini tidak digunakan untuk produk konsumsi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan etilen glikol dan dietilen glikol? Secara sederhana,
Berdasarkan data yang disampaikan dari CDC, ethylene glycol dan diethylene glycol merupakan bahan yang tidak berbau dan tidak berwarna yang digunakan untuk bahan industri seperti anti beku, rem hidrolik, tinta stempel, pelarut, cat hingga kosmetik. Meski mempunyai rasa yang manis, ethylene glycol tidak seharusnya ditelan. Ketika masuk ke tubuh, ethylene glycol terurai menjadi senyawa racun dan menyerang sistem saraf pusat, jantung, dan akhirnya ginjal. Sementara, diethylene glycol seperti namanya merupakan dua senyawa etilen disambung menjadi satu senyawa dengan satu atom oksigen di tengah-tengahnya. Dietilen punya deskripsi yang sama dengan ethylene glycol dan juga sering digunakan sebagai pelarut. Pada obat paracetamol dan banyak obat lainnya yang sukar larut air, diperlukan bahan tambahan untuk kelarutan. Biasanya di Indonesia digunakan propylen glycol atau gliserin. Bahan baku propylen glycol atau gliserin ini dimungkinkan mengandung cemaran zat tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sudah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien hingga investigasi selesai dilaksanakan. Industri farmasi pemegang izin edar obat juga disebut telah melakukan penarikan obat secara sukarela atau voluntary recall. BPOM telah melakukan investigasi atas sampel produk obat dan bahan baku baik dari sisa obat pasien, sampel dari peredaran, dan tempat produksi, serta telah diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau PPPOMN. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kata yang menyinggung, saya meminta maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.